Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Novianti Harahap. NIM saya 20020309. Saya mahasiswi IAKN Tarutung, Prodi Kepemimpinan Kristen. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kepemimpinan dalam Perjanjian Baru yang diampu oleh Bapak Dr. Wendy Sepmadi Hutahayan, SEMMTH. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang pimpinan Barnabas. Yang pertama, kelahiran Barnabas. Barnabas dilahirkan di Siprus. Nama asli Barnabas adalah Yusuf. Setelah ia menjual hartanya dan menyerahkan hasil penjualan rumah tersebut kepada para rasul di Yerusalem, ia diberi nama baru yaitu Barnabas, yang artinya adalah putra penghiburan atau putra pendorong. Selanjutnya, kehidupan Barnabas. Barnabas merupakan salah satu rasul di luar dari 12 murid Yesus. Ia mengabarkan Injil ke berbagai wilayah dan setiap tempat yang ia datangi atau kunjungi, ia mendirikan gereja. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Barnabas dikenal dengan orang yang sangat jujur. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Bersama dengan Paulus, Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Kemudian Yohanes dan Markus ikut bergabung bersama mereka untuk memberitakan Injil ke Siprus. Buah dari pekabaran Injil mereka di Siprus adalah bertobatnya gubernur pulau itu, yakni Sergius Paulus. Paulus dan Barnabas menolak perkataan yang mengatakan bahwa orang yang ingin menjadi Kristen harus disunat. Ketika pada pengkabaran Injil mereka yang kedua kalinya, Barnabas dan Paulus mengalami perselisihan. Paulus menolak dengan alasan bahwa Markus tidak setia lagi kepada mereka. Lalu Paulus dan Barnabas terpisah. Paulus pergi bersama Silas dan Barnabas pergi bersama Markus ke Siprus. Namun, terpisahnya mereka tetap memiliki hubungan baik di antara mereka. Bisa kita lihat dalam Galatia 2 ayat 9. Selanjutnya adalah kepemimpinan Barnabas yang dapat kita teladani. Pertama, Barnabas adalah pemimpin yang baik hati. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 yang dimana Barnabas adalah orang yang baik dan penuh dengan kebajikan. Lalu yang kedua, Barnabas adalah pemimpin yang agresif. Hal ini dibuktikan dari ambisi Barnabas dalam memberitakan Injil bersama dengan Paulus. Lalu yang ketiga adalah Barnabas adalah pemimpin yang rela berkorban. Bahkan Rasul Paulus melaksanakan diakonia, sepakat untuk menyisihkan uang dan mengumpulkannya bagi mereka yang membutuhkan. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 29 sampai 30. Lalu yang keempat, Barnabas adalah pemimpin yang nasihat. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23c, Barnabas menasihati mereka supaya mereka setia kepada Tuhan. Barnabas memberi penghiburan juga kepada mereka yang ditemui Barnabas dan dikunjungi oleh Barnabas. Lalu yang kelima, Barnabas adalah pemimpin yang dengan ajarannya kasih. Di Antiokhia,
keenam, Barnabas adalah pemimpin yang berbaur. Barnabas bergaul kepada siapa saja yang ia temui. Bahkan Barnabas juga bergaul dengan Paulus, sehingga mereka selalu bersama-sama dalam memberitakan Injil ke banyak orang. Bisa kita lihat dalam kisah para rasul 11 ayat 26. Walaupun mereka pernah berselisih dalam pemberitaan Injil, tapi hubungan baik di antara mereka tetap berjalan. Lalu yang ketujuh, Barnabas adalah pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan setiap perjalanan pemberitaan Injil yang dilaksanakan oleh Barnabas selalu menyatakan Tuhan. Kepercayaan Barnabas merupakan keyakinan yang teguh yang bersumber dari pendengaran akan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kita bisa bandingkan dalam 1 Korintus 1 ayat 9, maka berpengaruh kepada pertumbuhan gereja di Antioquia. Lalu yang kedelapan, Barnabas adalah pemimpin yang sukacita. Kita tahu bahwa Barnabas berhasil melakukan penginjilannya ke seluruh tempat yang dikunjunginya dan didatanginya. Barnabas bangga dan senang dengan pencapaian yang dia lakukan, dan dia juga senang melihat orang yang sudah banyak mengikut Kristus dan beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya adalah kematian Barnabas. Barnabas wafat pada abad ke-61 sebelum Masehi di Salamis, Siprus. Kematiannya ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi yang datang ke Suria dan Salamis. Kematian Barnabas adalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Barnabas disiksa, bahkan ditarik, dan yang paling parahnya adalah penyiksaan hukum rajam, yaitu melempari Barnabas dengan batu sampai ia mati. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah kepemimpinan Barnabas dalam Perjanjian Baru. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dimengerti oleh kita semuanya yang menonton video ini, dan kita dapat meneladani kepemimpinan seorang Barnabas dalam memberitakan Injil serta firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke semua sosial medianya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.